Buat kalian yang saat ini sedang cari notebook untuk kerja dengan performance yang bagus tapi harga terjangkau, kali ini kita mau kasih rekomendasi sebuah produk HP Notebook 14S Dekki 5001 TU. Dan untuk membahas notebook ini saya udah ditemani Dino dari HP Indonesia. Yuk kita intro dulu. Ya, kita bahas dulu dari segi tampilan notebook ini. Mas Dino, bisa dijelasin nggak secara look dari notebook Dekki 5001 ini seperti apa nih? Oke, di depan kita sudah ada laptop HP 14S Dekki 5001 TU. Untuk dari tampilannya sendiri, terlihat laptop ini simple, clean, namun tetap elegan ya. Kemudian dari untuk segi kelengkapan portnya, dari laptop ini di bagian kiri, teman-teman ya, itu ada satu buah port full size USB card reader. Kemudian di sebelah kanannya, di sebelah kanannya ini terdapat satu buah HDMI, satu buah port HDMI, kemudian dua buah port USB A Gen 3 dan satu buah USB Type C. Dan ketinggalan ada satu buah audio combo jack. Ya, itu dia tadi sekilas info tentang tampilan Dekki 5001 ini nih. Selanjutnya kita akan coba membahas mengenai spesifikasi dari notebook ini, Mas. Bisa dijelasin nggak spesifikasi dari 14S Dekki 5001 ini? Oke, sebelum saya menjelaskan, mungkin saya akan coba buka spesifikasinya melalui software yang namanya CPU-Z ya. Oke. Jadi prosesor HP Dekki 5001 ini dibekali dengan prosesor Intel Core i5 12355O dengan codename Alder Lake. Oke. Nah, ini menggunakan fabrikasi dia udah 10 nanometer kok. Dan dia sudah dibekali juga dengan 10 core dan 12 thread. Untuk memorinya? Nah, untuk memorinya sendiri laptop ini sudah dibekali dengan memori 8 GB. Nah, 8 GB ini juga sudah dual channel. Ya. Dual channel, jadi 2 kali 4 GB ya? Yes, jadi 2 kali 4 GB dan masih bisa di-upgrade lagi. Oke. Untuk SSD-nya, untuk storage-nya nih, dia menggunakan... Untuk storage-nya dia menggunakan SSD sebesar 512 GB, sudah menggunakan NVMe yang Gen 3. Gen 3, oke. Ya, itu tadi spesifikasi dari HP 14S Dekki 5001 ini. Selanjutnya kita akan bertanya mengenai graphic card yang ada di notebook ini. Ya, Mas Dino, untuk graphic card-nya apakah notebook ini mendukung kinerjanya untuk melakukan editing atau bermain game? Oke, jadi untuk laptop HP 14S Dekki 5001 ini dibekali dengan kartu grafis yang memang bukan dedicated ya, ya. Dia menggunakan kartu grafis integrated, di mana kartu grafis integratednya ini adalah Iris Xe. Kita bisa lihat juga menggunakan software yang namanya GPU-Z. Jadi di software ini sudah tertera semua ya. Jadi namanya Intel Iris Xe grafis, menggunakan codename-nya juga sama Alder Lake. Kemudian dia juga fabrikasinya sudah 10 nanometer gitu. Nah, untuk Iris Xe sendiri ya, Mas Dino, apakah notebook ini bisa kita gunakan untuk melakukan editing misalkan Photoshop atau Corel dan bisa digunakan juga untuk bermain game? Oke, jadi untuk penggunaan dukungan sendiri dari Intel Iris Xe grafis ini sudah mumpuni menggunakan software editing. Editing 2 dimensi ataupun editing 3D, kemudian untuk segi rendering itu juga sudah bisa. Kalaupun untuk bermain game, mungkin kita nggak bisa terlalu berekspek terlalu tinggi ya, ya. Nggak bisa kayak rata kanan kayak gitu. Cuma untuk mengejar frame rate yang nyaman dipakai buat pengguna itu udah bisa sih. Udah cukup ya? Udah cukup kayak gitu. Ya, selanjutnya kita membahas dari segi storage notebook 14S Dekki 5001 ini. Tadi udah dinotis bahwa menggunakan SSD 512 GB NVMe Gen 3. Yes, benar. Seberapa jauh sih performance dari SSD ini ketika kita gunakan untuk bekerja atau kita gunakan untuk melakukan aktivitas di notebook ini? Jadi memang kurang lengkap rasanya kalau kita nggak ngelakuin storage test nih ya. Boleh. Kita akan menggunakan software namanya Crystal Disk Mark nih kok. Jadi saya open dulu softwarenya.
Nah, sambil kita menunggu nih hasil tesnya ya, Din. Ya oke. Storage sendiri 512 GB itu bisa dikatakan besar atau kurang ya untuk kita dalam bekerja sehari-hari. Oke, kalau menurut saya pribadi sih kok, kalau kita menggunakan laptop ini dengan daily use hanya berkutik menggunakan data ya kayak file-file seperti Excel atau Word kayak gitu, 512 ini menurut saya adalah storage yang cukup besar. Sudah cukup besar ya? Sudah cukup besar. Namun ketika daily-nya si pengguna ini nantinya akan menggunakan softwarenya buat editing, kemudian dia menyimpan file-file yang besar. File-file yang besar, koleksi film atau video mereka yang kapasitasnya mungkin besaran filenya bisa bergiga-giga. Ini memang agak kurang kok kayak gitu. Ini kan udah hampir separuh jalan ya, kayak kita lihat di software Crystal Disk Mark. Ini untuk bacanya dia sudah tembus di 3391 untuk read-nya ya. Untuk read-nya ya. Kemudian untuk untuk read-nya itu tadi ya. Kemudian untuk write-nya itu tembus di 2674. Yang artinya berarti SSD ini bisa dikategorikan cukup cepat untuk performance notebook ya. Jadi untuk kerjaan office atau editing ini SSD-nya sudah cukup mumpuni ya dari segi sudah. Untuk di range harga segini untuk kecepatan SSD ini sudah cukup bagus di kelasnya kayak gitu. Ya, tadi itu kita membahas mengenai performance dari storage-nya. Tapi paling penting dari sebuah notebook adalah melihat performance secara totalnya nih. Iya, benar banget. Nah, kita ingin tahu nih, Deki 5001 TU ini bagaimana performance-nya ketika kita gunakan secara total ya, baik dari prosesor, memori maupun storage-nya nih. Bisa dijelasin nggak tentang performance dari notebook yang satu ini? Oke, performance seperti itu kita bisa lihat pengujiannya melalui software sintetis yaitu Cinebench. Yang kita gunakan saat ini adalah Cinebench R15 ya, ya. Jadi di running pertama kita mendapatkan skor di 1116. Itu kita di running pertama. Jadi ini juga membuktikan bahwasanya performa dari prosesor atau laptop HP 14 SDQ 5001 ini sudah mumpuni untuk kemampuan rendering atau software-software yang memang berat ya kok ya, kita yang bisa lumayan berat ya, yang lumayan berat. Secara scoring juga tidak terlalu tinggi sekali, tapi ini masih cukup mumpuni ya kita gunakan untuk software-software yang editing yang cukup berat gitu. Jadi better lah di range harga atau di segmentasi laptop ini dengan skor seperti ini, teman-teman semua atau pengguna nanti menggunakan laptop ini nggak akan khawatir sih kok. Jadi melihat dari skor sintetis performa dari laptop ini udah sangat mumpuni sih untuk di kelasnya kayak gitu. Kalau kita compare nih Din, dari segi prosesornya ya, di software Cinebench ini kan memperlihatkan perbandingan ya. Perbandingan benar. Dengan Core i5 Gen 12 ini ternyata scoringnya juga bisa mendekati Core i7 ya. Iya benar. Jadi memang Intel Core i5 generasi 12 pastinya juga dari segi prosesornya mengalami pembaruan ya kok ya. Jadi dia sekarang ini sudah levelnya di atas Intel Core i7, cuman memang Intel Core i7-nya juga yang di level generasinya yang di bawahnya seperti itu. Jadi secara performance sendiri laptop ini bisa dikatakan sudah cukup mumpuni ya untuk pekerjaan yang mengharuskan memiliki performance yang cukup berat. Gitu apalagi yang menuntut kinerja dari sebuah prosesornya sendiri ya kok ya. Selanjutnya kita mau bahas nih Din, dari segi harga nih, kita cek dulu ya. Berapa sih harga pasaran di marketplace untuk notebook HP yang satu ini nih? Untuk laptop HP DQ 5001. HP 14 SDQ 5001 ini bandrolnya kurang lebih di harga sekitar 9.300.000 sampai 9.500.000. Nah, dari segi pricing nih kalau dibahas, apakah laptop ini overpriced, underpriced, atau sudah cukup nih untuk konektor beli notebook ini? Oke, kalau dari range harga segitu ini sudah better banget sih kok ya. Melihat dari prosesornya juga dia sudah menggunakan prosesor Intel generasi terbaru, Intel generasi 12 yang Alder Lake, kemudian didukung dengan RAM dual channel 8GB, storage-nya yang SSD-nya sudah cukup kencang di kelasnya. Kemudian dia juga udah mendapatkan Office pre-installed kayak gini dengan dukungan
performance yang udah kenceng itu tadi, ini juga udah better sih kok. Dan dari segi pricingnya masih under 10 jutaan ya. Di bawah 10 juta. Jadi masih ramah di kantong lah untuk performance i5 Gen 12. Biasanya sih laptop Core i5 yang lainnya kan bisa di atas 10 juta. Nah, kali ini HP menghadirkan laptop terbarunya HP 14DQ 5001 TU ini dengan range harga yang terjangkau. Yang terjangkau. Dari segi warranty nih, Din. Berarti warranty dari notebook 14 DQ 5001 ini diberikan garansi selama berapa lama nih? Oke, jadi laptop ini tipenya HP 14S. Jadi HP 14S ini hanya memiliki masa garansi 2 tahun ya teman-teman, service and part. Beda lagi kalau untuk seri yang di atasnya ya kok ya. Oke. Jadi untuk 14S ini warrantinya 2 tahun, garansi resmi HP, dan apabila kita ingin melakukan klaim garansi notebook ini bisa kemana nih? Oke, kalau untuk teman-teman semua, karena tentunya juga produk yang kita jelasin ini produk original, teman-teman kalau ada kendala mengenai laptopnya atau mau klaim garansi bisa langsung menuju ke service centernya HP, atau teman-teman bisa langsung kunjungi websitenya di hpdigital.care/id. Itu jadi nanti di situ bisa kok. Bisa langsung komplain atau melakukan proses klaim warranty apabila terjadi kerusakan dengan notebook ini. Benar banget kayak gitu. Pertanyaan terakhir nih mengenai layar dari notebook ini ya. Notebook 14S berarti untuk ukuran layarnya 14 inch ya? Benar. Untuk spesifikasi dan performance dari layarnya tampilannya seperti apa nih? Oke, jadi laptop ini benar banget tadi memiliki bentang layar yaitu 14 inch ya kok ya. Kemudian dia sudah memiliki resolusi yang Full HD. Full HD. Dan Full HD-nya ini tentunya IPS panel, bukan yang TN kok. Jadi untuk kenyamanan penggunanya saat menggunakan laptop ini benar-benar enak banget. Oke, karena sudah IPS berarti untuk editing kecerahan dari warnanya dan tingkat akurasi warnanya juga cukup baik berarti ya? Udah cukup baik sih kok, nggak baik-baik banget, cuma udah cukup baik. Juga dengan kecerahan kontras layarnya ini udah 250 nits. Jadi buat penggunaan di luar ruangan ini juga udah enak banget. Udah enak banget kayak gitu, bener. Oke, jadi dari yang kita udah bahas mengenai HP 14S DQ 5001 TU ini bisa kita simpulkan bahwa ini adalah notebook performance dengan performance yang cukup oke dan pricingnya yang terjangkau. Terjangkau banget, benar. Jadi buat kalian yang sedang cari notebook seperti yang opening kita bicarakan, cari performance tapi dengan harga terjangkau, ini mungkin jadi pilihan yang cocok buat kalian. Yes. Oke, thank you sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian yang sedang cari notebook seperti yang kita bahas kali ini. Jangan lupa juga untuk ikuti Instagram kita @shk.connect dan TikTok kita @shk.connect. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Get connected, stay connected. Bye.